Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu suatu yang sangat penting dalam hidup kita, sehingga olehnya iman kita, rohani kita terus bertumbuh. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk waktu ini, kesempatan yang Tuhan beri, di mana kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-14, firman-Nya berkata demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Pelajaran penting dalam hidup orang percaya. Ada pelajaran penting yang perlu kita pahami berdasarkan nats ini dari pengalaman Yesus, dari kehidupan Yesus ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan itu menjadi suatu pelajaran yang sangat bermanfaat, pelajaran yang sangat penting yang harus kita ambil dan kita contohi, panuti dan teladani dalam kehidupan kita. Ada dua pelajaran penting dalam hidup orang percaya yang harus kita contohi berdasarkan ayat ini. Yang pertama, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Itu yang kita lihat bagaimana kehidupan Yesus ketika melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka Yesus memberi mereka makan 5.000 orang pada waktu itu. Murid-murid berkata di tempat sunyi, hari sudah malam, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Itulah kepedulian Yesus kepada orang banyak. Itulah hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Itulah pelajaran penting dalam hidup kita sebagai orang percaya, supaya kita juga seperti Yesus yang memiliki hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan kepada orang lain. Sehingga dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan kita sekalipun, itu tidak menjadi penghambat dan penghalang untuk kita berbelas kasihan kepada sesama kita, untuk kita bisa membantu sesama kita, untuk kita selalu solider dengan sesama kita. 5 roti dan 2 ikan sangat terbatas, sangat tidak mungkin sebenarnya. Tapi hati yang penuh belas kasihan itu selalu terbuka jalan untuk kita buat apa saja dan lakukan apa saja demi kemanusiaan, demi menolong sesama kita, demi peduli kepada sesama kita. Itu harus kita laksanakan. Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Biarlah ini menjadi pelajaran penting dalam hidup kita yang akan kita terus bawa, contohi dan teladani dalam kehidupan Yesus yang harus kita wujudkan dan laksanakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, pelajaran penting dalam hidup orang percaya yang kita perlu pelajari dalam nats ini secara khusus dalam kehidupan Yesus. Ayat 17 sampai 20. Jawab mereka, yang ada pada kami sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak.
hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi di tangan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Apa pelajaran penting yang kedua yang kita dapat dalam hidup kita sebagai umat? Yang kedua adalah bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ini pelajaran yang amat penting dan sangat berharga dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya dan beriman kepada Dia. Kita harus mempercayai bagi Yesus tidak ada yang mustahil. 5 roti dan 2 ikan memang mustahil bisa memberi makan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi di tangan Yesus 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Karena apa? Bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Ini yang menjadi pelajaran penting dalam hidup kita sebagai umat. Sehingga kita terus berjalan dengan suatu keyakinan, berjalan dengan suatu kepercayaan bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Sesulit apapun kehidupan kita, sesusah apapun pergumulan keluarga kita, dengan segala kerinduan apapun, kita harus tetap percaya bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Semustahil apapun program kita, visi kita, kerinduan kita ke depan, tapi kita harus tetap percaya bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Sehingga kita menjalani hidup dengan optimis, tidak dengan pesimis, dalam sukar dan sulit apapun. Karena saya percaya ketika kita beriman, itulah yang akan terjadi. Maka Yesus selalu berkata, pergilah, jadilah sesuai dengan imanmu. Apa yang kita imani, apa yang kita percayai, jadilah seperti itu. Tapi kalau Anda tidak mempercayai, Anda tidak mengimani, jelas itu tidak mungkin akan terjadi. Tapi ketika kita percaya bahwa itu terjadi, pasti itu akan terjadi. Karena kita mempercayainya. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Mari kita sering memperkatakannya, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ketika kita bangun pagi, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ketika kita ada dalam suatu pergumulan apa, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ketika kita punya kerinduan apa, cita-cita apa, visi apa, kita harus selalu katakan bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Itulah pelajaran penting dalam hidup kita sebagai umat yang harus kita contohi dan teladani dalam hidup kita sehari-hari. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar dan menasihati kami pelajaran penting dalam hidup orang percaya. Kami belajar punya hati yang tergerak oleh belas kasihan seperti Yesus. Kami belajar bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.